Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuran Santoso dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan contoh soal dari tes Friedman. Baik, berikut videonya. Contoh soalnya yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. 3 gaya kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan direktif, sportif, dan partisipatif. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok kerja, di mana setiap kelompok terdiri dari 15 pegawai. Jadi, jumlah seluruh pegawai ada 45 orang. Gaya kepemimpinan direktif diterapkan pada 15 pegawai pertama, suportif pada 15 pegawai kedua, dan partisipatif pada 15 pegawai ketiga. Setelah sebulan, efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri dari 20 butir. Setiap butir yang digunakan pengamatan diberi skor 1, 2, 3, 4. Untuk skor 1 berarti sangat tidak efektif, dan skor 2 tidak efektif, skor 3 efektif, dan skor 4 sangat efektif. Jadi untuk setiap orang akan mendapatkan skor tertinggi 80, yaitu 4 dikali 20. Dan yang terendah yaitu 20, di mana 7 hanya skor 1 dan soalnya 20. Kemudian datanya sebagai berikut. Data setelah dilakukannya suatu pengisian instrumen. Kemudian kita menulis terlebih dahulu hipotesis yang terjadi, yaitu di mana H0-nya yaitu ketiga gaya kepemimpinan, mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas kerja pegawai. Dan H1-nya yaitu ketiga gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap efektivitas kerja pegawai. Kemudian setelah kita menentukan hipotesisnya dari tabel yang tadi, yaitu tabel yang awal ini kan dalam bentuk data interval. Nah, kita ubah data ini, kita buat rentang itu menjadi data ordinal. Nah, didapatkan data ordinalnya kita rubah terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut, di mana skor tabel 1 skornya 1, 2, 3 untuk nilainya ini, di mana yang paling tertinggi yaitu 76 itu pada 3 dan seterusnya dan sebagainya. Setelah
eh, angka ordinal kita dapat, kemudian kita ketahui bahwa N-nya tadi yaitu 5, kemudian K-nya itu 1, dan pada sama dengan K sampai ke C sama dengan 1, dimana RJ dipangkatkan 2 itu sama dengan, nah ini hasil yang dari di bawah ini, yaitu 32 dikuadratkan ditambah 22 dikuadratkan tambah 36 dikuadratkan. Nah setelah itu untuk menghitung ini kan kita harus menggunakan rumus X kuadrat sama dengan 12 per N kali K, dimana K tambah 1 K dengan batas C sama dengan 1 dikuadratkan dikurang 3N K ditambah 1. Nah, tadi kan kita telah dapat nilai semuanya, maka kita masukkan saja sama dengan 12 per 15 dikali 1, 3 ditambah 1, ini 32 kuadrat ditambah 22 kuadrat ditambah 36 kuadrat dikurang 3 dikali 15, 3 ditambah 1, maka kita peroleh yaitu 12 per 15 dikali 4 84 ditambah 1296 dikurang 45 4. Maka dari itu semua akan menghasilkan 6,93. Nah, untuk menguji signifikat ini kita perlu membandingkan dengan tabel C kuadrat, tabel 6C kuadrat. Untuk tes ini DK-nya sama dengan K dikurang 1, itu untuk DK sama dengan K kurang 1 itu 2, jadi DK-nya itu 2, dan kesalahannya itu 0,005. Maka C kuadrat dari tabel diperoleh 5,99. Nah, dari perhitungan kita tadi harga C kuadrat hitung ternyata lebih besar
dari tabel, yaitu 6,93, 5,99. Maka dengan ini dapat kita simpulkan bahwa di mana 0 ditolak dan satunya diterima. Maka terdapat perbedaan terhadap efektivitas kerja pegawai. Baik, kemudian kita lakukan dengan menggunakan SPSS, apakah 0 ditolak dan 1 diterima. Yang pertama-tama kita siapkan data terlebih dahulu. Kita buka SPSS terlebih dahulu. Nah, datanya nih sudah dimasukkan data dari direktif, sportif, dan partisipatif. Kemudian kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Lagaci Dialog, kemudian Correlate Sample. Setelah itu kita pindahkan dari kolom sini ke sini semua. Awalnya tadi di sini. Ini 3 ini kita pindah ke tes variabel. Kemudian ini ada Friedman. Kita centang, setelah kita centang kita klik OK. Kemudian dapatkan hasilnya seperti ini. Dengan kita perhatikan di nilai ini, nilainya itu 15 tadi, C-square-nya yaitu 10,800 dan DF-nya 2, dan nilai asymptotic-nya 0,005. Itu sama dengan tarafnya tadi 0,005, jadi 0 ditolak dan 1 diterima. Itulah dari contoh soal tes Friedman dari yang manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.